Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said hari ini kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited, Petral. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Jakarta Selatan, dan berlangsung sekitar 7 jam. Senin 19 Januari 2026. Usai pemeriksaan, Sudirman mengatakan dirinya diundang untuk memberi keterangan 2 kali terkait pengalaman dan pengamatan pada 2 posisi yang pernah dijalankan. Pertama sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain Pertamina, periode 2008 sampai 2009, dan kedua sebagai Menteri ESDM, periode 2014 sampai 2016. Sudirman mengungkapkan dalam kedua periode itu, ia mendapat mandat dari negara untuk menata ulang rantai pasok energi dan memberantas praktik mafia migas di dalamnya. Namun, menurutnya, upaya tersebut selalu menghadapi hambatan non-teknis, termasuk perubahan direksi di Pertamina yang berdampak pada penonaktifan unit khusus yang telah dibentuk untuk reforma. Dalam konteks itu, Sudirman berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki political will yang kuat untuk menuntaskan persoalan itu bersama aparat penegak hukum. Saat ditanya soal keterkaitan nama Muhammad Riza Khalid yang sempat muncul dalam diskusi publik, Sudirman menyatakan tidak memiliki informasi cukup untuk menyimpulkan hal tersebut. Ia menyerahkan semua proses kepada penyidik. Jadi ditanyain apa aja Pak sama penyidik? Mau tahu. Soal apa Pak pemeriksaannya hari ini? Jadi saya diundang oleh Kejaksaan, ini kehadiran yang kedua kali, untuk memberi keterangan mengenai apa-apa yang saya lakukan, saya alami, dan saya lihat untuk 2 tugas yang saya pernah jalankan. Yang pertama tugas sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain di Pertamina pada tahun 2008-2009. Yang kedua tugas sebagai Menteri SDM pada tahun 2014 dan 2016. Tentu saja detail pemeriksaan tidak bisa saya jelaskan, tapi secara umum saya menjelaskan begini. 2 kali saya mendapat tugas dari negara untuk beberes supply chain, beberes sektor energi, ya, yang publik mengenalnya sebagai membenahi masalah-masalah dengan mafia migas, kira-kira gitu ya. Tapi 2 kali pula saya mengalami hambatan karena pada waktu YSC unitnya sedang berjalan, kemudian terjadi pergantian direksi Pertamina dan unit itu dilumpuhkan. Akibat unit itu dilumpuhkan, maka terjadilah praktek-praktek yang seperti yang kalian saksikan sekarang. Yang kedua, ketika saya menjadi Menteri SDM juga meneruskan apa yang tidak selesai pada waktu di Pertamina. Dan belum lama saya menata-nata, kebetulan saya lulus dipercepat kan. Jadi berhenti sebagai menteri dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan perkara yang muncul sekarang juga akibat praktek yang dulu pernah mau dibereskan tidak tuntas. Jadi saya jelaskan apa yang saya alami, saya lakukan, saya observasi. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Dan mudah-mudahan keterangan saya memberi manfaat dan memperjelas segala sesuatunya. Gitu. Pak, ini kan terkait Petral dan lainnya. Tadi kan mafia migas kan sudah ada di era Pak Jokowi yang sebenarnya ya Pak juga terlibat di dalamnya untuk penanganannya. Nah, ini hambatan dulu, kenapa dulu nggak sampai disidik ke untuk penegak hukum? Nggak sampai tuntas. Ya nggak sampai masuk ke ranah area hukum. Itu kenapa sih waktu dulu ada permintaan? Saya tidak tahu kan, itu kan terserah penegak hukum kan. Tapi karena saya diundang sekarang, saya jelaskan sekarang. Tapi tadi saya ingin tekankan bahwa 2 kali saya mendapat tugas dari negara untuk berbenah sektor energi. Yang pertama kali pada waktu saya di Pertamina, yang kedua ketika menjadi SDM, dan dua-duanya mengalami hambatan karena memang aspek ini berkaitan sama political will. Nah, kita berharap
pemerintah sekarang itu betul-betul memiliki political will yang kuat sehingga hal-hal seperti ini bisa dituntaskan, dan kita menaruh harapan kepada Presiden Pak Prabowo dan juga seluruh aparat penegak hukum. Dari pengetahuan Bapak, Pak, waktu dulu penanganannya itu seberapa besar pengaruh Muhammad Riza Khalid di kasus ini, Pak? Karena Saya Pak, tidak tahu, saya nggak bisa menyimpulkan. Saya hanya mengatakan 2 kali tugas saya berbenah sektor energi di ISC, di Pertamina, dan di Kementerian SDM selalu ada hambatan-hambatan yang sifatnya non teknis. nama itu ada, Pak. Apa sih Pak yang bisa dilanjutkan oleh penyidik? Ya. Kata 2% Bapak. Gimana? Penting apa yang akan dilanjutkan oleh penyidik? Pertanyaan penting. Ya, sebaiknya itu substansi pemeriksaan kan silakan dia. Saya nggak bisa menjelaskan. Tapi di era dulu temuan nama sosok Muhammad Riza Khalid emang juga ditemukan oleh pemerintah, ada keterkaitan. Namanya itu dari dulu kan beredar ya. Dari dulu beredar, jadi kalian juga tahu. Dan pihak penegak hukum sedang mencari berbagai bukti. Pemeriksaan Sudirman Said ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang telah dimulai sejak Oktober 2025 terhadap dugaan korupsi Petral untuk periode 2008 sampai 2015. Penyidik telah memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti, namun hingga kini belum ada pengumuman resmi penetapan tersangka baru dalam perkara ini. Tim pantau sidang V melaporkan